Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, I hope you still keep your heart and keep your spirit to our lesson in English 1. Okay, in this session, I will discuss or I will explain the material on this video. It's for third and fourth session. Okay, and if you have a question, you can ask to our WhatsApp group. Okay, and in this session, I will explain to you on two language or bilingual. So I will explain in English and bahasa. Okay. Baik, untuk diskusi hari ini saya sampaikan materialnya melalui video ini ya, dan saya sampaikan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Okay, we will start to our discuss. It's about striking up conversation. Okay, kita mulai diskusi hari ini tentang striking up conversation. Okay, this is our material. So, the first is definition, the second is to take a conversation, and then the third is casual conversation, and the fourth formal conversation. Jadi ini adalah materi hari ini yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah tentang definisi, kemudian yang kedua adalah tips untuk berbicara, kemudian yang ketiga percakapan casual atau santai, kemudian yang keempat adalah percakapan formal. Okay, the first we will talk about the definition. Conversation is a talk, especially an informal one, between two or more people in which news and ideas are exchanged. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas definisi tentang conversation atau percakapan. Baik, percakapan adalah sebuah percakapan ya, berbicara biasanya dalam situasi yang informal atau casual, di antara yang dilakukan antara 2 atau 3 orang, di mana dalam melakukan percakapan itu kita saling bertukar ide, bertukar cerita, bertukar pengalaman atau yang lainnya. Okay, and then this is striking up conversation. Is how we start conversation with the other people, friends, people that have just been met, lecturer, family, and others. Nah, kemudian striking up conversation adalah bagaimana kita memulai sebuah conversation, sebuah percakapan dengan orang lain, dengan teman, kemudian dengan orang yang baru saja kita kenal, kemudian dengan dosen, kemudian dengan keluarga, dan lainnya. Okay. Here, striking up conversation is divided two kinds. The first is casual conversation, and the second is formal conversation. Okay, striking up conversation di sini akan dibagi atau kita bahas dalam dua jenis, yaitu casual conversation atau percakapan santai, kemudian formal conversation atau percakapan formal. Okay. The next, this is a tips to take a conversation. Okay, ini adalah beberapa tips bagaimana kita memulai sebuah percakapan, baik dalam percakapan formal ataupun percakapan santai ya. The first is confidence. Make yourself comfort from your intonation, face expression, and dress or appearance. Jadi tips yang pertama adalah bagaimana kita membuat nyaman diri kita sendiri. Jadi kenyamanan itu pasti nanti akan tergambar pada bagaimana intonasi kita, kemudian ekspresi kita, mimik muka kita, mimik wajah kita, kemudian dari bagaimana pakaian kita ya atau penampilan kita. The second is greetings. We can use formal or informal greetings. It depends the situation.
Oke, yang kedua tipsnya adalah menyapa ya. Gunakan sapaan. Teman-teman bisa menggunakan sapaan formal atau informal. Itu tergantung pada situasinya ya. Situasinya bagaimana, kemudian yang dihadapi siapa, itu juga akan menentukan teman-teman mau menggunakan sapaan formal atau informal. Oke. The third is introduction yourself. You can say name and your job or status. Yang ketiga adalah perkenalkan dirimu. Kamu dapat memperkenalkan nama dan pekerjaan atau statusmu ya. Ini ada biasanya kalau introduction yourself, the first time you meet the, let's say, you have to just meet the new people ya. Jadi kalau kita memperkenalkan diri kita, biasanya kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang baru pertama kali kita temui. Okay? The fourth or the last is use polite language. Use a polite language, especially to parents, other people have just been you meet, teacher, lecturer, office head, and others. Jadi gunakan bahasa yang sopan, ya. Gunakan bahasa yang sopan ini terutama pada orang tua, kemudian dengan orang yang baru pertama kita kenal, kemudian dengan guru, dosen, kepala kantor, kemudian nanti mungkin ada teman, kemudian saudara, dan lain-lain. Nah, this is tips to take a conversation, okay? The next it's about the 8 traits of conversation. Ini adalah 8 ciri percakapan. The first is be respectful. Okay? Be respectful. It's appreciate others' thinking, encourage others to participate in the conversation, and take the conversation seriously. Jadi be respectful maksudnya adalah bagaimana kita respect, kita respon, kita menghargai apa yang orang lain pikirkan, ya. Jadi kita menghargai apa yang disampaikan, kemudian kita mencoba bertanya, kemudian teman-teman menanggapi apa yang orang lain bicarakan itu dengan serius. Ya, lagi-lagi ini tergantung pada situasi dan kondisi. Okay? The second is be prepared. Focus to the topic, activate speaker knowledge and make connection. Jadi yang kedua adalah persiapan. Bagaimana persiapan kita? Fokus pada topik. Kemudian kita harus membuka background pengetahuan kita itu apa, dan buatlah koneksi. Nah, ini yang seringkali harus kita lakukan ketika bertemu dengan orang baru ya. Jadi untuk menambah koneksi kita dengan orang lain, kita harus membuka pengetahuan kita, background knowledge kita ya. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa dan kita nggak boleh malu dengan background knowledge kita. And then the third is be an active listener. Look at the person speaking, ask question which upon what other have said. Jadi yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik. Perhatikan apa yang orang lain bicarakan. Kemudian berilah pertanyaan berdasarkan apa yang orang lain bicarakan. Ya, jadi dengan kita fokus, kemudian dengan kita menghargai apa yang orang sampaikan, kita akan banyak mendengarkan. Kemudian ketika kita tidak tahu atau kita berbeda pengetahuan dengan orang lain, kita bisa menjadi seseorang yang pendengar aktif ya. Kita menjadi pendengar aktif, kemudian kita dapat menanyakan banyak hal kepada orang yang kita ajak berbicara. Kemudian and then the fourth is speak clear. Speak clearly so that other understand. Speak in complete sentence. Express thought precisely and with details. Jadi buatlah semuanya paham. Ya, maksudnya paham adalah bagaimana cara kita berbicara dengan baik sehingga orang itu paham apa yang akan kita bicarakan, apa yang kita maksud, gitu ya. Bisa kita ekspresikan
apa yang kita bicarakan, kemudian ekspresi itu mulai dari penjelasan, kemudian dari mimik muka, kemudian dengan gambar, ataupun yang lainnya. And then the next is inquire and prove. Ask multiple open-end questions, investigate, examine, scrutinize, and analyze other tools and ideas. Jadi ini adalah tanyakan dan selidiki. Jadi bertanyalah secara terbuka, ya, di mana seseorang yang kira-kira diberikan pertanyaan terbuka itu mereka semakin memberikan informasi yang banyak ya terhadap pengetahuan yang dimiliki. Nah, dari situ kita dapat menganalisis, kemudian kita dapat mengetahui apa yang ada di benak mereka. And then the next is show comprehension. Exercise cognitive process, metacognition, and comprehension through the elements of literature in order to demonstrate understanding. Jadi di sini maksudnya adalah tunjukkan pemahaman kita. Jadi dengan menunjukkan pemahaman kita melalui beberapa literatur, ya, beberapa literatur atau beberapa hal-hal yang mungkin kita ketahui untuk menunjukkan kita memahami. Kalau misalnya memang kita tidak memahami, setidaknya kita menghargai dengan menjadi active listener atau kita bertanya, mengajukan beberapa open-end question gitu ya. And then the next is check understanding, examine thinking, listen to the inner conversation, reflect viewpoint, and communicate how those have changed. Jadi di sini adalah cek pemahamannya, kita periksa pemahamannya, atau kita periksa pemahaman kita. And then the last is contrast, take turns and give others the opportunity to speak. Monitor contribution to the conversation in terms of how often and how much. Jadi ini adalah pengendalian diri, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara. Ya, jangan sampai kita terlalu banyak ya menyampaikan sesuatu, tapi kita juga harus menjadi an active listener, gitu ya. Okay, this is the 8 traits of conversation. Jadi ini adalah beberapa ciri-ciri dari percakapan. Okay, the next it's casual conversation. Okay, what's the casual conversation or casual language that used on casual conversation? Casual language is used a lot around those you know well. It is a carefree way of speaking and one in which those who know you can easily understand or relate to. There are many slang expressions used in everyday conversation and this phrase change over time. Jadi ini adalah bahasa-bahasa santai yang biasanya digunakan pada percakapan santai, ya. Jadi di percakapan santai kita biasanya menggunakan bahasa yang santai, bahasa yang lebih familiar, karena kan biasanya diucapkan oleh teman sebaya ya atau teman sepermainan gitu. Kemudian banyak bahasa-bahasa gaul atau ekspresi-ekspresi gaul yang biasa disampaikan di sini. Okay? And then casual conversation is a conversation on informal situation, relaxed condition and times. Example, get conversation with friends, family, new people, and others. Jadi percakapan casual adalah percakapan pada situasi yang informal, ya, percakapan yang santai. Kemudian kondisi yang relax, kondisi dan waktu yang relax gitu. Harusnya relax and tense condition ya. Di sini. Oke, contohnya adalah ketika kita melakukan percakapan dengan teman, keluarga, orang baru atau dan yang lainnya gitu.
new people pun ya, dengan orang baru pun kita harus hati-hati, kita harus perhatikan orang baru itu kita temui di mana, apakah memang dalam situasi santai atau kita temui dalam situasi yang formal. Nah, itu juga ya nanti mempengaruhi bagaimana kita atau bagaimana cara kita berbicara. Oke. This one, how to start striking up conversation ya. Jadi ini adalah bagaimana kita memulai conversation pada casual conversation, on casual situation. Jadi bagaimana kita memulai berbicara pada situasi yang santai. The first is keep smile. Oke. Jadi di sini adalah kita senyum gitu. Jadi ketika memang kondisinya lagi baik, kita datang dengan senyum gitu ya. And then the second is start from light topic. Example ya. Jadi di sini adalah mulai dengan topik-topik yang ringan. Contohnya adalah such a nice song, isn't it? Gitu ya. Atau they're really talented. Gitu. Jadi ini biasanya kita ucapkan pada orang yang baru kita kenal ataupun dengan teman sebaya. Jadi sudah kalau orang native, orang luar itu biasanya dia basa-basinya menggunakan beberapa kata ya di sini. Contohnya seperti ini. And then the third is introduction yourself. You can say your name and your job. Jadi kalau orang luar negeri ya, biasanya basa-basi dulu, kemudian memperkenalkan diri mereka. Betul. Nah, memperkenalkan diri mereka pun biasanya ya hanya nama, kemudian status mereka atau pekerjaan mereka, nggak lebih dari itu. Okay, the next is talk to event that have just been experienced. Jadi ini adalah berbicara mengenai beberapa hal yang mungkin saja baru terjadi, ya. Example, how do you think about the Asian Games opening ceremony? Atau, have you watched Harry Potter? How according you? Nah, gitu ya. Ini adalah menanya beberapa pertanyaan terbuka yang bisa kita sampaikan ke teman kita atau ke orang yang baru kita temui. And then on the casual conversation, we can use informal closing, ya. Jadi di percakapan santai itu kita bisa menutup percakapannya dengan penutup informal. Contohnya, you can say ya, goodbye, see you, have a nice day, atau nice to meet you. Gitu. Oke. Ini adalah beberapa cara untuk kita memulai percakapan casual. Then this is the sample of striking up conversation ya. Jadi ini beberapa contoh bagaimana kita mulai percakapan dalam situasi yang casual, situasi yang santai. The sample on the dialogue at the office. Okay. Amir, hey Chen. Hi Amir, how are you? I am doing well, thanks for asking. How about yourself? I am great. Nah, di sini ketika teman-teman ya berbicara, ya harus memperhatikan intonasi, kemudian ekspresi, ya jangan lupa itu. Karena dengan intonasi dan ekspresi itu menggambarkan bagaimana suasana hati kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana Amir dan Chen itu saling menanyakan kabar, ya. Okay, the next is the second sample. Crazy weather we have been having. I know. I can't believe how rainy it has been. On top of everything, I forgot my umbrella today. Oh no. So, you had to swim into the school? Nah, ini adalah percakapan ketika turun hujan, ya.
Jadi bagaimana Chris dan John nggak nyangka dan kaget dengan turun hujan yang tiba-tiba, dan bagaimana Chris itu tidak membawa payung untuk hari ini. Nah, ini adalah beberapa contoh speaking up conversation ya. Di contoh-contoh ini tidak perlu memperkenalkan nama ya, karena dianggap mereka adalah teman gitu, sudah teman sebaya gitu. Jadi mereka tidak ada menyapa, langsung mereka itu berbicara tentang keadaan yang dialaminya pada saat itu. Okay, the next is formal conversation. Ya, ini ada percakapan formal. The definition is formal language eloquently combines appropriate grammar and phrase to provide credibility for what is being said. For example, more formal language is routinely used in a professional setting, at certain place in a city, and in specific situation. Or job interview, dinner party, prestigious ceremony, or when speaking respectful to a superior. You also use formal language in academic papers and official documents and speeches, books, news report, article, and business letter. Jadi ini adalah beberapa formal conversation ya, atau percakapan formal, di mana definisinya adalah berkenaan dengan bahasa-bahasa formal yang digunakan, yang biasanya mereka memperhatikan bagaimana tata bahasanya dan frase-frase yang digunakan ya, untuk memberikan kredibilitas apa yang mereka katakan. Contohnya misalnya berbicara ketika ada job interview, kemudian pesta, kemudian ada di upacara penting, kemudian ketika kita berbicara dengan atasan kita. Kemudian kita menggunakan formal language ya, itu juga pada lingkungan akademik ya, baik itu nanti ketika kita menulis paper ataupun ketika kita berbicara secara langsung. Okay. The next is importance of formal English. Jadi ini adalah hal-hal yang penting. Kenapa harus menggunakan bahasa Inggris yang bahasa Inggris yang formal. The first is show you are professional in verbal written response. Oke, ini menunjukkan bahwa kita itu punya respon yang formal, respon yang serius, baik melalui tulisan ataupun melalui ucapan. And then the second is supports the seriousness or importance of the situation. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita mendukung situasi yang serius dan penting. Ya. The third is meet requirements in academic and work setting. Jadi ini adalah salah satu persyaratan pada dunia akademik dan dunia kerja. Ya, the fourth is clearly defines for the readers. Ini maksudnya adalah supaya memperjelas ya, apa yang dimaksud untuk para pembaca. Biasanya baik ucapan ataupun tulisan. Ya, makanya harus diperhatikan bagaimana grammar and phrase yang akan digunakan tadi. And then the five, it's email message to instructors, other faculty and staff members, email company employees and management. Jadi ini adalah selain percakapan, kita juga menggunakan formal English untuk mengirim email ya. Jadi mengirim email baik ke customer kita, kemudian ke fakultas yang lain, ke anggota-anggota organisasi kita, kemudian email perusahaan, dan yang lainnya. And then the sixth is apply for internship, grants, volunteer works, and job. Ini untuk memasukkan atau mengapply atau melamar ya sebuah untuk magang
kemudian untuk hibah, kemudian volunteer, dan pekerjaan. And then the 7 are the last, observe others in formal situation, business meeting or lunches, talking to people in authority or at a more structured time and place. Jadi yang ketujuh ini adalah bagaimana kita mengamati orang lain dalam situasi yang formal. Contohnya pada pertemuan-pertemuan bisnis atau makan siang, kemudian kita berbicara dengan orang dari perusahaan lain ataupun orang yang memiliki jabatan tertentu di satu perusahaan, ya. Oke, this one. How to start formal conversation. Jadi ini bagaimana kita memulai percakapan yang formal. The first is keep smile, oke? Jadi yang pertama adalah tetap kita harus tersenyum. The second is greetings. Use formal greetings. Simple. Good morning, good afternoon, good evening. How do you do? Nice to meet you. Ya, yang kedua adalah menyapa menggunakan sapaan yang formal. Oke. The third is introduction yourself. Oke. Yang ketiga adalah perkenalkan dirimu. Jadi teman-teman bisa memperkenalkan nama, kemudian alamat, usia, kegiatan atau posisi kerja. Okay. Next, it's say your conversation purpose. What is your purpose? Okay. The example to apply a job or to discuss an urgent problem. Jadi yang selanjutnya adalah katakan apa tujuanmu, ya. Tujuan untuk berbicara itu apa? Bisa melamar sebuah pekerjaan atau untuk berdiskusi sebuah masalah yang penting. Okay. The last is closing. You can use formal closing example. Thanks for your time, thanks for your attention, and have a good day. Jadi, the last it's penutupan. Teman-teman bisa menggunakan penutupan secara formal, ya. Okay, this is the start formal conversation. Okay, that's right. Yeah. Okay, sorry. The sample of formal conversation, ya. Jadi ini adalah beberapa contoh percakapan formal. The first is apply a travel agent. Okay. Yeah. Anna. Hi. Nice to meet you. John. Yes. Nice to meet you too. Anna. So, what makes you want to be a travel agent? John. I studied tourism and leisure studies at college, and I have traveled widely. I have been to 65 countries, and I enjoyed each one. But you don't have any experience working as a travel agent? No, but I'm familiar with the booking system. That's great. I think we have a position for you. I'm really glad you won't regret hiring me. I promise. Ya, jadi ini adalah percakapan tentang melamar sebuah agen travel, di mana Anna sebagai pemilik travel dan John sebagai pelamarnya, ya. Jadi mereka melakukan percakapannya itu ya sesuai dengan bahasa-bahasa formal karena mereka baru bertemu, ya. Kemudian John juga ada kepentingan untuk melamar pekerjaan di perusahaan Anna. Oke, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa mempraktekkan conversation ini dengan ekspresi dan intonasi yang tepat, gitu ya. Oke, then this one. The other sample, ya. Jadi contoh percakapan lainnya itu dialogue at the office between boss and employee. The first is, boss, how do you think we should move forward with this project? As you know, we are expected to present it to our clients next week.
how about we get in touch with Akmo Corporation and discuss moving deadline up 3 weeks? We really need to push forward with this project to have it complete by the deadline. They are not interested in extension. In that case, we could delay completion on the asphalt core. I think you are right. That is the only way we can finish working on the Acne project by next Thursday. Ya, jadi percakapan ini adalah antara bos dan karyawannya, di mana mereka sudah dikejar deadline oleh salah satu perusahaan ya, tapi mereka mencari cara bagaimana biar perusahaan tersebut tidak kecewa dan mereka dapat mengerjakan deadline-nya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan sebelumnya. Oke, di sini ada beberapa contoh ya, jadi teman-teman bisa mencoba sendiri bagaimana cara melafalkan percakapan ini sesuai dengan intonasi dan masing-masing peran gitu. Dan maaf di sini mungkin saya kurang bisa memperagakan itu karena ya saya hanya satu orang ya. Saya kalau misalnya berbicara dengan 2 orang kan contohnya pasti bisa lebih jelas gitu ya. Okay, this is our discuss today. So this is our material today. And the next it's the assignment. Oke, jadi ini adalah diskusi kita untuk hari ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa tugas ya. The first is tugas group assignment. Okay, the first is make a group maximum 2 members, and then the second is make a casual or formal conversation video with a minimum duration 2 minutes. The topic is free. You can use the daily conversation, IT conversation, project conversation, and others. And then the evaluation is pressure and intonation, pronunciation, expression of the actor or actress. And then don't forget to introduction your members group and send the assignment on Ellen and email anotherjanahlibrarian@gmail.com. The deadline 90 March 2021. Oke, jadi tugasnya adalah buatlah satu grup yang berisi maksimal ya 3 orang. Kemudian buatlah video percakapan baik casual atau formal dengan topiknya bebas. Ya, minimum durasinya adalah 2 menit. Kemudian saya akan menilai dari bagaimana tekanan dan intonasi dari kosakatanya, kemudian ekspresinya dari teman-teman itu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk memperkenalkan anggota grup ya. Kemudian seperti biasa kirim tugasnya di Ellen dan email ya. Kemudian deadline-nya adalah 19 Maret 2021. Okay, maybe it's the assignment, and then if you have a question, you can write and discuss to our WhatsApp group ya. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan dari penjelasan ataupun mengenai tugas, silahkan dikomunikasikan melalui WhatsApp group kita. Okay, I think this enough. I'm so sorry if I have many mistake. You can't understand well, and then you can ask to our WhatsApp group. Okay, I close our discussion today. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.